Apa gagal? Nggak apa-apa. Kalau gagal ya coba lagi. Ya kita coba pakai influencer yang lain. Siapa tahu bisa bekerja dengan baik. Ya kan? Yang penting kita coba terus. Oke? Dah, coba lagi ya. Hai Pateners, apa kabar? Kita ketemu lagi di Paten. Kalau kita gagal, tetap harus positif Pateners ya. Nama juga usaha yang pasti ada yang gagal, ada yang sukses. Spiritnya positif biar tetap naik. Nah, itu yang penting. Balik lagi di Paten di mana kita akan memberikan inspirasi produk-produk yang keren, yang beda, yang unik. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan meng-highlight produk-produk dari Bandung. Contohnya yang satu ini Pateners. Ini adalah teh. Namanya adalah Swarga. Kalau kita tahu teh ya, ini namanya adalah Banyu Biru. Wow, dari namanya aja udah menjual, unik, udah pengen nyoba gitu. Dan bentuknya, packagingnya, bener-bener teh yang belum pernah saya cium sebelumnya Pateners. Oke, langsung kita lihat seperti apa sih nih teh dari Swarga. Di mana Swarga Flower Tea & Co ini kita terdiri dari beberapa produk, kemudian kita pun berkolaborasi dengan beberapa UKM. Fokus kita adalah bagaimana kita memanjakan konsumen dengan minuman yang berbeda. Saat ini kita fokus dengan bunga telang dan rempah Indonesia. Kami sudah memiliki 11 seri dan masing-masing selain memiliki warna yang berbeda, kita tawarkan beberapa solusi minuman siap saji dan pastinya kekinian. Swarga Flower Tea ini berdiri 2018. Awalnya karena saya mengkonsumsi bunga telang kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Nah dari situ saya dengan teman saya yang saat ini memang lebih banyak research di kebun, akhirnya kita muncullah produk-produk dari Swarga Flower Tea ini. Sebenarnya kalau bicara pandemi semua pasti kena dampaknya ya gitu. Tapi saya selalu melihat tantangan itu bukan jadi hambatan. Justru saya berpikir keras bagaimana tetap ada gitu. Salah satunya adalah dengan berkolaborasi. Punya Indonesian Tea Shop itu mimpi besar saya. Ketika kita memulai bisnis, mulailah dengan hati. Ketika kita bahagia, kita ngelewatin segala sesuatunya akan mudah. Kemudian yang kedua, collaboration to perfection. Ketika kita berkolaborasi dengan banyak pihak, bisnis kita justru makin berkembang lagi. Jadi together we can. Ngomongin diet ya Pateners, ada macam-macam. Yang paling lama mungkin yang ada di dunia salah satunya adalah vegetarian. Nah ini di Bandung ada yang usaha catering, tapi cateringnya khusus untuk vegetarian. Jangan dikira yang namanya vegetarian makan lalap doang sama nasi sama sambal. Hey, kalau kreatif pasti unik-unik. Contohnya satu ini. Nama saya Jenny, owner Vegetarian House Bandung. Awalnya kita tertarik karena untuk jenis makanan-makanan tertentu yang ternyata kalau divegankan pun sama enaknya. Jadi ya udah kita bikin, kita coba dan responnya oke sih. Apalagi kebanyakan kita semua kayak pecinta binatang gitu, nggak tega kalau misalnya binatang selucu itu dimakan atau apapun itulah. Jadi cobainlah kita, apalagi kan memangnya lifestyle ini udah mulai berkembang ya di Indonesia. Pemasarannya sekarang online, lebih bagus online sama pre-order karena memang nggak umum. Bisa dibilang minoritas di Bandung, nggak seperti kayak di Jakarta atau kota-kota lain, bisa lebih berkembang. Ada sistem pre-order, bisa kirim keluar kota juga. Jadi kita frozen makanan kita yang udah mateng, jadi mereka tinggal angetin aja. Harapannya lebih banyak orang Bandung yang coba, karena kalau saya dapat klien orang Jakarta sangat welcome gitu. Apalagi sekarang di frozen kita bisa kirim sampai jauh. Cobain deh makanan vegetarian atau vegan. Mulainya sedikit-sedikit dulu, mungkin seminggu berapa kali atau gimana. Tapi kalau misalnya mau coba ala carte makanan vegetarian atau vegan sama kok enaknya. Produk selanjutnya Pateners, ini saya bisa bilang ini kreatif banget. Karena dari jamur, ya mentok-mentok kalau dari saya, pepes aja udah. Tapi yang ini bisa jadi chips, bahkan bisa jadi kaldu. Dan katanya ada pizza jamur, bahkan ada sate jamur. Wow, sangat kreatif. Kita coba yuk. Saya coba ya Pateners ya. Kayak apa sih nih? Keripik jamur. Crispy, enak loh. Nah,
Kalau usaha tuh kayak begini, pasti banyak yang beli. Namanya adalah Mas Home dari Bandung. Kita lihat yuk. Nama saya Widya Putra, saya dari Mas Home. Ya, jadi kenapa jamur? Sebenarnya jamur itu makhluk hidup yang unik ya. Itu bisa tumbuh di tempat yang lembab, kemudian juga rasanya enak banget gitu. Teksturnya itu menyerupai daging. Di awal-awal pandemi itu mulai ada penurunan. Nah, tapi kita terus berinovasi. Sekarang kondisinya mirip seperti kondisi sebelum pandemi. Penjualan kami omnichannel, baik offline maupun online, karena keduanya masih terus eksis di masyarakat. Kebetulan background saya mikrobiologi. Nah, saya melihat bahwa dari segi bentuk juga jamur itu lucu. Kemudian coba jamur crispy, olahan jamur yang lain. Saya makin menyukainya, khususnya dari rasanya. Harapan kami adalah kami bisa menghasilkan produk yang berkualitas kepada customer dan memberikan added value atau nilai tambah dari jamur itu sendiri kepada masyarakat. Kita harus terus berinovasi. Di saat yang sulit sekalipun, inovasi adalah kunci gitu. Perusahaan bisa bertahan begitu lama karena mereka terus berinovasi, menjawab tantangan dan keinginan dari customer. Dua hobi yang lagi rame nih partners, yaitu sepeda dan bercocok tanam. Nah, berkebun juga lagi rame nih partners. Cuman kadang-kadang saya mikir loh, kalau kita bercocok tanam, pasti yang dipikirin kan kapan tumbuhnya ya? Kapan panennya ya? Nah, ini ada UMKM dari Bandung, keren banget partners. Karena kurang lebih dalam waktu 7 hari akan panen. Namanya adalah mini plants. Jadi contoh misalnya, saya minggu depan pengen ngelalap, tanam dulu hari, 7 hari kemudian lalap dari kebun sendiri. Dan nggak ribet dan sangat simple. Seperti apa? Kita simak UMKM yang satu ini. Halo, nama saya Ilham. Saya salah satu owner dari Mini Plant. Dari hasil riset pasar ini yang kita lakukan bisa sebagai jalan masuk kita untuk mencapai pangan sehat yang murah, yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita walaupun usia baru mulai ada pandemi ya, kita tetap lakukan pemasaran. Solusi yang kita berikan ini bisa memberi nilai ekonomi buat kita sebagai pelakunya gitu. Jadi Mini Plant ini sebetulnya nama brand microgreen. Umumnya sayuran yang kita tanam secara mini dan dipanen dini gitu. Keunggulannya dari microgreen ini masa panennya cepat. Mulai 7 hari, beberapa jenis sudah bisa kita petik langsung. Yang kedua, tidak menggunakan bahan kimia. Yang ketiga, kandungan gizinya jauh lebih tinggi dari sayuran biasa. Harapan kedepannya kita ingin masyarakat Indonesia ya lebih mengenal Mini Plant sebagai salah satu makanan sayuran sehat yang bisa ditanam dengan mudah di rumah. Dan tips buat yang ingin mulai usaha itu, kita harus pastikan bahwa produk kita ini bisa memberikan solusi atas suatu masalah yang ada di masyarakat. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Ya, maaf saya nggak punya jaket ginian partners. Nah, ini salah satu jaket UMKM partners ya. Dan ini bukan sembarang jaket loh, ini jaket antibakteri. Jadi dia mengambil momen di saat-saat seperti ini, kebersihan nomor 1 ya. Tapi aktivitas tetap harus jalan kan, ketemu orang dan lain-lain, mungkin belanja ke pasar atau ke swalayan. Nah, ini adalah jaket yang ada dari Bandung nih partners. Jaket antibakteri. Namanya adalah Harmony Jacket. Silakan dilihat nih. Perkenalkan, nama saya Zopa. Saya di sini sebagai pengembang dari Harmony Shop yang berjualan jaket. Bisnis ini dimulai sebenarnya idenya dari masa pandemi. Kalau dimulai runningnya tuh dari Agustus. Kita terinspirasi dari masyarakat yang
parno kalau keluar rumah takut kena droplet dari orang-orang, makanya kita ciptain jaket yang bisa water repellent tapi tetap fashionable. Dari pandemi ini sebenarnya kita survive dari mulai cari reseller, dari mulai berjualan. Kita sebenarnya belum dikenal banget sama masyarakat. Setelah kita mulai dari reseller, kita mulai dikenal produk kita tuh apa sih, sama kita mencoba menawarkan solusi di masa pandemi ini tuh kita fashionnya apa. Kalau pesan-pesan dari saya, yang penting kita matengin dulu konsepnya, terus jangan lupa mulai aja dulu. Udah gitu, kalau misalkan ada masalah, cari mentor yang tepat, konsultasiin sama mentornya, dan yang penting mulai aja dulu. Terima kasih ya sudah datang ke pernikahan Kemal dan Prilly. Loh kok? Tapi Partners, kebayang gak sih kalau misalnya souvenir nikahan kaktus? Lucu ya, lucu ya. Kadang-kadang atau mungkin sering kali ya, kita datang ke kawinan, souvenirnya barang-barang yang mohon maaf, gak berguna. Tapi kalau ini kan lucu, bisa dipajang, dirawat, dan setiap kali kita siram atau kita lihat dia tumbuh, selalu ingat dengan siapa yang ngasih. Ini ada satu UMKM yang bagus banget idenya Partners. Kaktus-kaktus kecil ini, wah, bisa dijadikan souvenir pernikahan. Kita lihat bareng-bareng, ini dia. Halo, nama saya Vina. Saya dari Green Bell. Oke, jadi Green Bell itu adalah penyedia souvenir khususnya untuk pernikahan yang spesialis untuk produk-produk kaktus dan produk-produk yang ramah lingkungan lainnya. Nah, dengan mengundang banyak orang itu mereka membutuhkan souvenir yang menarik, unik, cantik, dan juga memberi pesan. Jadi saya memberikan souvenir itu berupa kaktus yang menurut saya itu memberikan satu manfaat buat penerimanya. Pandemik ini udah pasti kena termasuk ke pernikahan ya, karena kan sekarang pernikahan sangat-sangat dibatasi. Jumlah tamu yang datang pun sangat dibatasi. Sehingga efeknya banyak sekali klien kami atau konsumen kami yang mengurangi jumlahnya. Jadi solusi yang kami lakukan adalah pertama, kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, kami nggak pernah berhenti untuk berkreasi. Jadi berkreasi itu menjadi satu hal yang paling penting buat kami. Kami punya usaha Green Bell itu bisa bertahan di era pandemik ini, bahkan menjadi unggul dibanding kompetitor yang lain karena kami terus berjuang untuk bisa lebih baik setiap harinya. Harapannya ke depannya tentu kita bisa mengembangkan bukan hanya di Indonesia saja, mungkin di Asia dengan produk-produk yang kreatif dan produk-produk anak bangsa. Ide atau gagasan itu muncul dari permasalahan yang dihadapi konsumen. Maka kita harus peka mencari solusi untuk permasalahan mereka. Apabila kita berhasil memecahkan permasalahan mereka, mereka yang akan mencari kita, bukan kita yang sibuk mencari mereka. Barang bekas itu bisa menjadi tas ya Partners, dompet, saya pernah lihat jadi jaket. Cuman kadang-kadang banyak orang enggan menggunakannya. Kenapa? Mungkin karena banyak mereknya. Ya. Nah menurut saya UMKM yang satu ini, wah ini keren dan kreatif. Terbuat dari karton bekas dari susu tapi bisa menjadi dompet, bisa menjadi tas. Coba deh perhatikan, ini dia Partners. Nama saya Nia, saya owner Popsiklus. Sebelum namanya jadi Popsiklus, namanya Bikin-Bikin Craft. Bermula dari sampah rumah tangga yang menumpuk di sekitar tahun 2009, yang awalnya hanya iseng-iseng membuat produk dari sampah yang menumpuk, yang sekarang menjadi tidak hanya sampah rumah tangga saya sendiri, tapi bekerja sama dengan beberapa kedai kopi yang menyumbangkan sampah karton susunya ke Popsiklus. Popsiklus itu sendiri mempopulerkan produk daur ulang sampah sebetulnya. Selama pandemi tentu saja sih dampaknya cukup besar buat Popsiklus. Jadi selama pandemi itu ya kita ajak beberapa ibu rumah tangga untuk melakukan hal ini bersama-sama.
Sebenarnya tidak melulu hanya menjual barang, karena setiap produk yang dijual sebetulnya kita sertakan cerita-cerita. Dengan cerita tersebut membawa harapan bisa menulari semangat yang sama. Berharap supaya Popsiklus ini bisa menjadi wadah membuka lapangan pekerjaan bagi warga-warga sekitar yang membutuhkan dan menulari semangat mempergunakan apa yang ada mulai dari rumah, jadi tidak harus apa-apa beli yang baru. Partners, untuk merayakan satu acara atau momen, kadang-kadang untuk membuatnya lebih meriah, kita pakai balon. Setuju nggak? Ulang tahun lah, kemudian selamatan lah. Cuman kalau balonnya bulat, warna-warni, udah biasa ya. Atau mungkin bentuknya karakter kayak action figure, itu pun sudah biasa. Ini ada satu UMKM yang katanya bentuknya terserah Anda maunya apa. Bisa di custom loh. Wah, ini baru beda. Saya pengen bentuknya Monas. Bisa jadi. Coba kita lihat bentuk-bentuknya kayak apa sih? Yuk kita simak bersama-sama. Hai, saya Afi. Saya pendiri Moon Balon di Bandung. Mulai dari awalnya 50.000, 100.000 sampai sekarang lumayan lah berhasil gitu. Semuanya custom, permintaan customer. Baik warna, karakter apapun semua kita harus bisa bikin semirip mungkin. Dan juga kita harus bikin ngebentuk sebuah sesuatu yang berbeda. Seperti ini berbentuk daun yang bisa pipi. Wah, terdampak sekali. Malah, waduh gimana ya gitu. Tidak ada penghasilan sama sekali. Seperti itu. Ya dengan bersabar, terus kita berdoa lah. Tapi lama-lama orang tuh mengadakan pesta di rumah untuk ulang tahun anaknya gitu. Mulai dari kayak gitu, ya mulai bangkit lagi. Jangan menyerah, membuat sebuah kreativitas, terus-menerus, jangan berhenti. Teruslah berkarya, karena semua karya yang kita bikin bisa menghasilkan keuntungan buat kita dan buat teman-teman kita juga. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners, kalau misalnya kita mau buka usaha, selain modal yang disiapin, udah gitu supplier, produknya, desainnya, ternyata ada satu hal yang sangat penting. Yaitu kita harus mikir gimana memasarkan produk kita. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih, sekarang udah ada Mbak Cecil, apa kabar? Hai, baik. Hai, oke. Nah Mbak Cecil ini kalau boleh tahu nih biar partners biar tahu. Ya. Hari-hari ini kerjanya apa sih? Hari-hari. Promosiin barang terus apa gimana? Iya, promosiin produk teman-teman, promosiin produk klien, memperkenalkan klien di social media, di marketnya, sesuai target market. Nah, tapi untuk UMKM, butuh nggak sih mereka yang namanya strategi untuk memasarkan produknya? Kalau menurut saya butuh banget ya, Butuh ya? karena kita kan setiap UMKM itu kan ingin berusaha. Pada saat berusaha itu kan dia harus memperkenalkan dirinya. Ya, biasanya kalau orang bikin usaha, bikin bisnis, UMKM tuh udah pada tahu, teman-teman saya kan tahu. Kita ngomong secara marketing ya. Ya, Marketing itu kan dasarnya ada 4P ya. 4P. Product, price, placement, and promotions. Oke. That's the basic 4 things for marketing. Nah, biar nggak ribet nih, ya. Karena kalau kita ngomongin UMKM kan pengennya simple aja, yang cepet gitu. Ada nggak sih mungkin input dari Cecil atau tips dari Cecil? Apa mungkin step-step yang paling mudah dilakukan kalau misalnya partners pengen memulai usaha gitu?
apa yang pertama harus dilakukan? Setelah produknya udah tahu, Ya. ya, let's say ini makanan, Ya. dan makanan buat let's say anak muda gitu ya. Udah pasti kan mungkin harus sampling ya. Mungkin kasih tester mungkin ke teman-teman atau yang sekitarnya, akhirnya tahu rasanya gimana. Itu kan sebenarnya lebih ke market research. Ya. Tapi setelah market research itu selesai, biasanya mungkin teman-teman bisa mulai mikirin, oke, bagaimana cara memperkenalkannya, bahasanya mau kayak gimana, what is the profiling of your business. Nah, itu mungkin bisa dibikin. Kalau paling gampangnya sih, apa kamu bikin katalog. Mungkin kalau sekarang digital ya, karena kita lagi pandemi, semuanya nggak ada di print gitu. Betul. Semuanya Social media. social medianya. Foto sih paling penting sih menurut aku. Nah, mungkin teman-teman yang mau memulai usahanya sendiri harus mulai mikirin mungkin atau nggak mempersiapkan sedikit budget ya. Oke, jadi ketika kita invest sedikit, mengeluarkan dana sedikit ya partners untuk foto. Setelah fotonya juga harus bagus, ditaruh di social media. Iya. Kalau mau menggunakan social media sebagai platform untuk mempromosikan ya. Tapi kan banyak juga nih, makanya sebagai UKM selain mengetahui profiling dari bisnisnya, lalu coba dipikirin, nah gimana sih cara mempromosikannya. Jadi cara yang paling mudah ya partners adalah ya menggunakan pertemanan yang paling mudah ya. Circle one social sih, media. coba dulu circle one-nya dimaksimalkan, ditanya. Survei dari situ, feedbacknya kayak gimana. Nanti habis itu raih lagi ke step circle berikutnya ya. Yang lebih besar. Dan itu kalau misalnya kita ngomongin step berikutnya, haruskah ada dana kah yang keluar? Apa emang sudah harus disiapkan Step berikut anggarannya? Nggak juga sih, mungkin bisa juga mulai dengan berkolaborasi ya. Kalau di social media terutama Instagram, saat ini tuh kita tuh lagi banyak banget atau ya salah satu caranya mungkin dengan kolaborasi IG Live, memperkenalkan, saling bertukar pandangan, atau mungkin melakukan webinar. Banyak sih sebenarnya cara-cara mempromosikan dengan cara gratis. Activations lah basically. Gitu. Jadi partners, udah dengar dari Sisil ya, yang namanya memasarkan produk itu sangat penting ya. Jadi jangan kita cuma mikirin rasa. Akhirnya jadi mubazir. Sayang banget kita punya produk enak tapi nggak ada yang tahu. Dan ini semua harus dipikirkan dari sebelum produk itu dijual ya. Iya, coba dimulai dipikirin pelan-pelan. Tapi kalau menurut saya namanya marketing itu juga eksperimen ya. Jadi selalu evaluate gitu loh. Jadi makanya setiap bulan itu kalau bisa udah tahu kira-kira promosinya atau marketingnya apa. Setiap bulan? Kalau bisa setiap bulan, kalau bisa dalam 1 tahun lah udah mulai dirancang gitu. Segitu pentingnya ya? Menurut saya sih penting sekali itu. Karena baik lagi, sayang kalau produknya nggak ada yang tahu ya. Iya. Silakan dicoba partners ya. Sisil terima kasih banget udah mampir ke sini. Sama-sama. Ya, sudah berbagi kepada partners di luar sana dan selamat mencoba, semoga berhasil. Halo, nama saya Cecilia Budiana. Saya seorang founder dari Creative Planner, Cecilia Creative Planner. It's a consultation services untuk marketing planner. Bagi teman-teman UKM yang mau memulai usahanya, saya ingin berbagi tips bahwa betapa pentingnya untuk merancang sebuah marketing planning atau program dalam 1 tahun. Karena setiap bulan itu kita harus bisa mengevaluasi, setiap minggu adalah progres, apa yang bisa kita evaluasi, dan setiap hari itu adalah kesempatan untuk kita progres untuk tetap semangat di masa pandemi ini. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Partners, ini dia waktunya untuk bangga produk keren Indonesia. Produk-produk yang saya temukan di social media. Ini keren-keren banget nih partners. Yang pertama adalah, silahkan dicek ya, namanya adalah Toko Dus BDG. Pasti adanya ya di Bandung. Lihat deh dus-dusnya partners. Ini ada yang bentuknya bisa buat botol banyak. Kemudian ada yang bisa warnanya 2 atau 3 dalam 1 box. Bisa buat donat, bisa buat macaroons, bisa buat gemblong. Wah, macem-macem. Bahkan bisa ada kayak kacanya. Wow, keren ini partners. Bagus banget.
Pateners, di masa yang modern ini, kata kemasan bukan lagi hal yang asing. Nah, bisnis yang satu ini cukup unik nih. Karena fokus mereka adalah membuat kemasan-kemasan yang cantik untuk para pelanggan setia. Instagram @tokodusbdg adalah usaha mikro kecil dan menengah yang menawarkan pembuatan kemasan dengan desain custom. Bahan yang digunakan cukup beragam. Ada yang menggunakan art karton, ada juga yang menggunakan duplex. Pastinya produk kamu akan terlihat makin keren apabila menggunakan jasa kemasan yang satu ini. Berikutnya Pateners, ini adalah jasa foto di Bandung juga. Foto untuk ada wedding, ada produk, ada orang juga bisa. Coba foto saya. Gimana? Bikin saya lebih tampan. Bisa? Gak bisa ya? Bentuk begini doang. Silahkan dicek Pateners, ini keren banget. Namanya adalah andamari.foto. Kreatif nih. Pateners, sebuah acara penting pastinya harus ada yang mendokumentasikan, bukan? Apalagi kalau acara itu hanya ada satu kali seumur hidup. Jasa keren yang satu ini mengambil gambar untuk momen-momen terpenting para pelanggannya. Dia adalah @andamari.foto. Selain dokumentasi untuk acara, andamari.foto juga membuka jasa untuk pemotretan produk nih. Tentunya dengan teknik pemotretan yang sangat unik. Fotografer ini dapat membuat produkmu makin terlihat keren. Ini ada satu UMKM yang memberikan solusi Pateners. Ini bagus nih. Ini ada cairan ya. Cairan ini digunakan untuk meluruskan atau merapikan baju kita tanpa menyetrika. Bagus ya, namanya coba dibuka Pateners. Ini adalah adina.homecare. Nah, jadi kalau misalnya bajunya kusut, semprot, nggak usah setrika, langsung rapi. Kira-kira kalau mukanya kusut bisa disemprot, bisa lurus lagi nggak ya? Coba silakan dilihat Pateners, adina.homecare. Kece nih. Pateners, kerapian busana adalah salah satu bagian dari pencitraan diri, apalagi saat kita melakukan aktivitas dengan banyak orang. Nah, ini ada inovasi terbaru dari @adina.homecare. Nama produknya adalah Alus Instan. Produk inovasi yang membantu mengurangi kusut pada pakaian tanpa setrika. Cara pemakaiannya pun mudah. Cukup hanya dengan menyemprotkan produk ini ke pakaian kamu, lalu gosok dengan tanganmu. Hasilnya langsung akan terlihat. Keren banget ya! Nah, berikutnya Pateners, ini adalah Tom's Manufacturer. Saya nemu nih di social media. Coba dibuka deh. Jadi dia ini jasa produksi kaos, kemudian kemeja dan sweater. Buatan dalam negeri nih Pateners. Dan bisa buat event, bisa buat acara atau mungkin buat teman-teman, satu geng. Wih, kece. Coba dilihat deh, kayak kualitas juga bagus. Namanya sekali lagi adalah Tom's Manufacturer. Ada di sosial media. Punya komunitas ataupun sekedar suka dengan gambar-gambar yang lucu? Pas banget nih Pateners, karena UMKM yang satu ini jagonya membuat kaos sablon. Namanya adalah @Tom's Manufacturer. Desain sablon custom membuat UMKM ini menjadi andalan para pencinta kaos sablon. Bagaimana tidak, mereka sangat teliti dalam pengerjaannya. Menggunakan teknik sablon bernama screen printing, yaitu teknik pewarnaan manual yang membuat hasil sablonnya rapi dan tahan lama. Berikutnya Pateners, ini ada pinetrees.craft. Ini woodcraft dari Bandung juga. Jadi furniture yang desainnya ini sangat kekinian. Jadi kalau misalnya ini ada di rumah Pateners, pasti deh jadi instagramable. Bahkan saya lihat di sini ada kandang ya. Kandang untuk ayam. Kok keren banget sih. Wow, nggak kayak kandang. Saya aja pengen tinggal di situ saking desainnya keren. Coba dilihat deh. pinetrees.craft. Ada di social media Pateners. Pateners, ada berita menarik nih buat kamu para hijabers. Sebuah UMKM di Bandung merilis keahliannya dalam membuat rak khusus, yaitu rak untuk meletakkan atau menyimpan kerudung. Namanya adalah @pinetrees.craft. Desain yang mereka buat simpel dan menarik. Tak hanya manis dilihat, tapi juga sangat fungsional Pateners. Selain rak kerudung, mereka juga mengerjakan produk-produk lainnya seperti kotak perhiasan, ambalan untuk dinding, bahkan sampai kandang hewan loh. Keren banget! Nah, yang berikutnya adalah jasa membuat packaging Pateners. Standing pouch. Pasti yang jual makanan ngerti deh. Kalau bentuknya putih doang kan kurang oke. Kasih stiker. Tapi kalau ada warnanya,
warna dari brand kita, desainnya lucu. Nah, mereka ini bisa membuat packaging yang lucu-lucu. Namanya adalah Nurani_Jaya_Kemasan. Ini UMKM yang mantap nih Pateners. Silahkan dilihat. Kalau tadi kita membahas kemasan kayu, kali ini kita akan membahas kemasan yang berbeda, yaitu kemasan makanan ringan atau snack. Akun Instagram @nurani_jaya_kemasan menyediakan jasa mencetak kemasan dengan bentuk standing pouch untuk para pengusaha snack tanah air. Bahan yang digunakan untuk membuat kemasan ini adalah aluminium foil paper, membuat makanan yang tersimpan di dalam menjadi tahan lama dan tetap segar ketika akan dimakan. Yang berbahan kulit pasti kita kepikirannya jaket kulit, kemudian sepatu kulit. Ternyata lebih dari itu Pateners. Ini ada yang kreatif nih. Halomoan.leathergoods. Ini ada jam. Strapnya jam terbuat dari kulit. Kemudian adalah tempat kartu. Kemudian dompet. Terus wah ini macem-macem nih Pateners. Dan warna kulitnya ini macem-macem. Ada yang coklat muda, coklat tua. Wah lihat sendiri deh, bagus banget deh. Coba dilihat. Berbicara tentang kualitas bahan, kulit adalah bahan yang sangat kuat dan tahan lama. Itulah sebabnya banyak sekali penggemar aksesoris bahan dasar kulit. Untungnya ada akun Instagram @halomoan.leathergoods ini menawarkan produk aksesoris pria dengan 100% handcraft leather goods. Dengan bahan dasar kulit asli, UMKM ini berhasil membuat jualannya sangat menjadi laris manis. Di antaranya, dompet dengan pokoting yang beragam menjadi andalannya. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, yang namanya inspirasi bisa datang dari mana saja ya. Terkadang kita suka terganggu ya sama orang yang suka menghisap tembakau sembarangan. Mungkin satu dari asapnya, kedua dari puntung rokoknya. Aduh, suka dibuang kemana-mana. Nah ini ada satu produk Pateners yang luar biasa menurut saya. Yaitu portable ashtray. Jadi asbak yang bisa dibawa kemana-mana akhirnya apa? Taruh di sini ya, menghisap tembakau ya, abunya. Udah, lingkungannya jadi nggak kotor. Bagus ya? Coba dilihat deh. Ini adalah pocket portable ashtray. Ayo jadi perokok santun Pateners demi kenyamanan bersama. Nah untuk mewujudkannya bisa banget nih mulai dari membawa asbak sendiri setiap berpergian. Biar nggak mengotori tempat umum. Kayak gini nih, inovasi dari Tiongkok. Sebuah usaha yang menyediakan kantong khusus untuk asbak yang logo atau gambarnya bisa dibuat sesuai dengan pesanan. Jadi kita selesai merokok, puntung rokoknya, terus abunya bisa langsung dibuang ke kantong yang kita bawa. Tapi ingat, tetap mematuhi aturan ya. Merokok di tempat khusus merokok, hormati orang yang tidak merokok. Buat kamu yang tertarik bisa banget nih, bisa jadi inspirasi kamu untuk berbisnis. Ih Pateners, ini bagus banget deh. Wow, ini bisa jadi ide Pateners nih. Yaitu menjual isi ulang sabun, bisa deterjen, mungkin ada pasta gigi, apapun yang berhubungan dengan kebersihan. Tapi keliling pakai van. Hehe, keren deh Pateners. Jadi bisa dibilang menjemput bola langsung ke ibu-ibu rumah tangga. Dan ini ada di luar negeri. Semoga bisa menjadi inspirasi. Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Refillery LA, sebuah bisnis dari Los Angeles, California yang menyediakan kebutuhan rumah tangga secara keliling memakai mobil. Para pelanggannya diarahkan untuk membawa botol sendiri-sendiri, lalu ditimbang sesuai kebutuhan, lalu membayar. Kadang juga disediakan botol gratis. Nah, untuk jadwal jualannya bisa dilihat di Instagram mereka di @refilleryLA. Bisa banget nih buat inspirasi bisnis kita di Indonesia. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali.
Waktunya berita bagus bersama saya Bagus Hadikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata Diharjo. Pasti sudah hafal nama saya, ya kan? Baiklah, kita masuk ke berita bagus yang pastinya untuk UMKM di Indonesia. Berita bagus yang pertama, Pateners, Corona efek pengusaha beralih ke daring. Jadi Kepala BPS Jabar Ibu Dianugrah Kuswardani menyebut bahwa selama pandemi Corona tak pungkiri bahwa terjadi penurunan permintaan terhadap usaha mikro, kecil, menengah hingga besar selama COVID-19 ini. Untuk menyiasatinya, ia melakukan survei kepada 5.000 pengusaha yang hasilnya adalah melakukan pengurangan jam kerja dan beralih ke online. Online. Jadi semuanya online banyaknya ya. Di masa pandemi ini, minat belanja online meningkat karena lebih mudah, cepat, dan banyak pilihan. Dan terpenting, tidak harus berkumpul dengan banyak orang. Tentu saja peluang ini bisa dimanfaatkan, yaitu dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan dipasarkan secara online. Maka dari itu, perlu adanya inovasi agar tokomu dilirik oleh konsumen yang lain. Misalnya seperti jaminan barang diantar dengan aman, higienis, dan tentunya mudah dijangkau. Ayo Pateners, mulai beralih ke daring ya, supaya usahamu makin laku. Berita bagus selanjutnya. Hampir bangkrut karena pandemi. Coba akses UMKM Recovery Center. Kok saya jadi begitu? Baiklah, berita bagus selanjutnya. Pandemi Corona memberikan pukulan pada seluruh usaha UMKM di Indonesia. Salah satunya ya di Bandung, Pateners. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung mencatat adanya 6.000 UMKM yang terkena dampak pandemi Corona ini, Pateners. Nah, untuk mencegah UMKM gulung tikar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah jurus ya yang terangkum dalam UMKM Recovery Center. Nah, itu ada apa saja? Ada business matching, ada coaching klinik, dan macam-macam agar bisnisnya bangkit kembali. Bagus itu, UMKM disupport oleh pemerintah. Di masa pandemi Corona ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung memberikan solusi kepada pelaku UMKM yang terangkum dalam UMKM Recovery Center. Fasilitas ini terangkum menjadi 4 kegiatan, yaitu business matching, coaching klinik, intermediasi pembiayaan, dan galeri pemasaran. Fasilitas ini gratis loh Pateners. Selain itu, pelaku UMKM juga bisa mendapatkan akses terhadap kredit keuangan. Wah, dengan adanya fasilitas ini, UMKM terbantu banget nih. Sekian berita bagus untuk kali ini bersama saya Bagus Hadikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangkubrata Diharjo. Jangan lupa add saya ya di sosial media. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, waktunya untuk Paten Surprise. Pengennya usahanya didatengin sama tim kita, khususnya Mas Karyo. Pengen kan? Tenang, sabar, kita doakan agar acara ini terus berlangsung. Kalau bisa acara ini setiap hari, jadi Mas Karyo bisa setiap hari memberikan surprise kepada UMKM di seluruh Indonesia. Amin. Minggu kemarin udah saya kasih misi untuk Mas Karyo. Sekarang saya mau telepon lagi. Saya kasih kerjaan lagi untuk Mas Karyo. Kasih surprise lagi untuk UMKM. Mas Karyo. Ya, Mas. Apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Bagus. Kok jadi kayak Mas Bagus? Mas Karyo, ini ada misi yang selanjutnya. Oh, siap, Mas. Tapi ya jangan nasi uduk kayak kemarin lagi keluhnya, Mas. Nasi uduk basi kayak begitu kok aku suruh makan. Tentu tidak. Tapi udah dibayar kan nasi uduk kemarin? Ya udah dibayar, Mas. Tapi nombok. Gimana sih? Nah, coba lihat di belakang Mas Karyo. Ada apa itu? Oh iya, Mas. Ada pisang, Iya, Mas. betul. Ada pisang kan? Ambil salah satu pisang dan di situ ada misi untuk Mas Karyo yang selanjutnya untuk Paten Surprise. Yang mana, Mas? Ambil saja. Oh.
Silahkan dibuka dan lakukan misi tersebut untuk membahagiakan UMKM yang ada di sekitar Mas Karyo. Oke, siap Mas, siap. Wah, si Kemal gimana sih? Masa aku suruh makan pisang, si pisang makanan burung gini kok. Oh, ini. Walah, pakai di tengah-tengah pisang kok bisa ya? Apa sih? Loh, ini toh. Mas Karyo, tolong cari tukang gorengan ya dan bantu dia. Jangan lupa pisangnya dihabisin, mubazir. Loh, Ma, sampeannya gimana sih? Kemarin ngasih nasi uduk basi. Sekarang aku suruh makan pisang makanan burung. Lawang burungnya udah mati kemarin gara-gara pisang ini. Masa aku makan pisang ini juga? Kalau keracunan gimana? Pak Teners, saatnya kita beraksi. Saatnya aku akan bagi-bagi surprise untuk para UMKM yang ada di jalan. Biasa tugasnya Bos Kemal. Siapakah kira-kira UMKM yang beruntung dan bisa mendapatkan surprise dari kita? Saksikan, yuk! Ini yang dagang Ibu? Hah? Yang dagang Ibu? Enggak, saya cuma bantuin doang. Oh. Pak, gorengannya Pak. Dibungkus. 5 biji dah. Dagang udah lama Pak sini Pak? Dagang sini udah lama? Hah? 5 tahun juga udah ada. 5 tahunan? Dagang? Begini terus dagangannya? Iya Pak, modal nggak ada. Nggak ada keinginan mau berkembang gitu? Kadang-kadang kalau maju dikit diomelin sama kantip Pak. Oh, makan tip ya? Iya. Oh, pengennya emang nggak dagang di sini ya? Pengennya maju dikit nggak boleh Pak. Diomelin melulu Pak. Sehari bawa uang pulang ke rumah berapa duit biasanya? Ini lagi begini Pak, lagi. Biasanya dari minuman sama kopi yang lumayan. Oh, minuman sama kopi ya? Gorengan ada kurang ya? Ya goreng kalau ini mah, kalau putih mah masak mah lumayan. Kalau ada yang iniin pakai tempat begituan mau nggak Pak? Mau sih Pak. Bagusan gitu. Pak bisa ngasih tahu saya alamat nggak Pak? ITC Fatmawati lewat mana ya? Pak belok kiri. Coba bisa diantarin nggak Pak? Bisa diantar nggak? Lewat mana belakang ini mana? Nggak tahu saya kalau jalan di sini lewatnya lewat belah mana. Hah? Alamatnya ke sini bener belok kiri? Kiri. Hah? Ntar kiri lagi Pak. Oh. Kiri lagi, lurus saja. Ntar lampu merah Binawi itu berhentinya. Oh, berhenti situ? Itu nunggunya di depan Pasar Mede Pak. Oh, Pasar Media situ? Iya. Bapak tinggal di sini juga? Tinggal di sini? Tinggal di belakang sekolah nih Pak. Oh. Pak, Ya. begini Pak. Ya. Sebenarnya saya itu dari Paten Pak, dari TVRI. Oh iya, iya. Kami itu sengaja biasanya mencari para UMKM untuk kami berikan bantuan. Oh iya Pak. Ya. Surprise, kejutan. Ya. Berupa modal buat Bapak, ada berupa barang atau berupa uang. Saat ini Bapak lah yang beruntung mendapatkan kejutan tersebut. Iya Pak. Ya. Sebelum Bapak nengok ke belakang, mata Bapak saya tutup ya. Iya. Hah? Ya, Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya. Oke. Siap? Bentar ya Pak. Ya. Bentar dulu Pak. Ya, jalan terus. Ini Pak, jalan lurus Pak. Ini Pak. Ini Pak. Ya. Siap-siap ya. Saya buka ya Pak. Iya. Ini dia tempat Bapak sekarang.
Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana rasanya, Pak? Ya, Senang, Pak? senang Pak. Ya. Ya, Pak, ini dari Paten Surprise, Pak. Sengaja datang ke UMKM yang membutuhkan untuk bisa dapatkan modal dari kami, Pak. Ya, Pak. Ya. Dan Bapak, di episode ini yang terpilih adalah Bapak. Bapak tahu nggak acara Paten? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak pernah nonton Paten ya? Nggak pernah. Bapak nonton dong. Di TVRI setiap Jumat malam, Pak. Ya, Pak. Ya? Itu acara akan mengajarkan Bapak bagaimana Bapak bisa berusaha lebih baik dengan berbagai macam inovasi dan juga informasi kepada Bapak. Jadi Bapak punya ilmu banyak untuk bisa mengembangkan usahanya. Pak, selain tempat ini kita buat lebih bagus, Bapak juga mendapatkan ini langsung. Ya, ini modal dari Paten Surprise buat Bapak, tolong diterima. Ya, alhamdulillah dapat modal Pak. Ya, kasih Pak. Ya. Suka nggak, Pak ya? Ya, kasih Pak. Ya. Iya, Pak. Pak, selamat ya, Pak ya. Semoga dagangannya sukses. Ya, ya, kasih. Pateners, itulah tadi Pak Eko yang mendapatkan Paten Surprise di episode kali ini. Dia pastinya sangat gembira banget dong. Nah, buat para UMKM yang ingin mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, silakan langsung mengakses website di bawah ini. Ya, untuk Anda bisa mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana Anda bisa mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Beli baju ke Uluwatu. Anda ingin maju, pasti butuh waktu. Sabar itu kuncinya. Anda ingin kaya? Saya juga. Makanya terus berusaha. Kembali ke Bos Kemal. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Paten atas bantuannya UKM untuk modal usaha. Kita kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners gimana? Keren kan? Dari pisang bisa ada instruksi. Tungguin surprise-surprise selanjutnya. Oke Pateners, terima kasih sudah menyaksikan Paten. Episode kali ini semoga memberikan ide, inspirasi untuk memulai usaha. Untuk itu saya Kemal undur diri, sampai jumpa di episode Paten selanjutnya. Sampai jumpa. Dah. Kita semua boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi